before creation, God and the salvation. The Lord who made us and knows our soul, cold and salt motion, the love of His salvation, water and the Spirit, Gate of tabernacle, soft the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfill all His work, the love of His salvation, body and death He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat us. His perfect salvation. Oh.
Apa dosa yang tidak boleh kita lakukan di hadapan Allah? 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 16. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat dosa kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kepada siapakah ditujukan ayat dari 1 Yohanes 3 ayat 9? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dosa yang tidak dilakukan oleh orang yang lahir Dosa apa yang tidak dilakukan orang yang lahir dari Allah? Mereka tidak melakukan dosa tidak percaya bahwa Yesus Kristus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya bagi dosa-dosa itu. Dalam bagian hari ini, 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa ayat ini dikatakan kepada mereka yang percaya kepada keilahian Yesus Allah kita dan Injil air dan roh. Mereka yang tidak percaya kepada keilahian Yesus dan yang tidak percaya kepada kebenaran Injil air dan roh, semuanya menjadi seteru Allah. Kita harus memahami bahwa iman mereka tidak ada gunanya dan sia-sia. Bahkan di antara orang Kristen zaman ini di seluruh dunia, banyak yang tidak percaya kepada keilahian Yesus Kristus, bahwa ia adalah Allah sendiri. Dunia ini penuh dengan orang-orang Kristen nominal yang demikian. Mereka semua karena itu percaya kepada pemikiran mereka sendiri lebih dari kepada firman Allah, karena jatuh ke dalam agama dunia yang mereka buat sendiri. Terkubur di dalam pemikiran mereka sendiri, mereka hidup tanpa Injil kebenaran yang diberikan Allah. Pemikiran daging mereka tidak bisa menerima Injil air dan roh dari Allah, dan menjadikan kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Akhirnya, mereka menghidupi kehidupan sebagai seteru Allah. Agama dunia ini mungkin sangat menarik dari hari luarnya, tetapi kenyataannya jauh berbeda. Setelah jatuh ke dalam kontradiksi keagamaan mereka, mereka mati, baik secara jasmani maupun rohani. Orang-orang yang mengaku beragama di dunia ini sudah terhilang karena agama buatan manusia yang mereka percayai. Tembok tinggi penjara agama mereka sudah membuat mereka tidak bisa bertemu dengan kebenaran Injil air dan roh, dan tidak bisa percaya kepadanya. Agama dunia sering membuat pengakuan yang tidak berguna dan tanpa dasar.
Ketika Allah mengatakan di dalam firman-Nya bahwa manusia pada dasarnya tidak bisa hidup benar. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Kita melihat bahwa orang-orang yang mengaku beragama jauh dari mendengar pengajaran ini, justru semakin mendorong mereka untuk lebih bersikap baik. Mereka percaya dan mengajarkan bahwa melakukan kebaikan adalah tujuan utama dari setiap kehidupan Kristen. Sebaliknya, kebenaran yang sejati dari kekristenan mengajarkan bahwa tujuan kita sebagai orang-orang Kristen adalah untuk percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang dengan air, darah, dan Roh Kudus dan bebas dari segala dosa kita, menjadi anak-anak Allah dan menerima kehidupan kekal. Adalah pengharapan dan doa saya bahwa banyak orang akan menjadi percaya kepada keilahian Yesus dan Injil air dan Roh, dan kemudian menjadi umat Allah sendiri. Ada terlalu banyak orang Kristen yang sebenarnya menjadi milik agama duniawi saja. Mereka berusaha untuk menimbun kebaikan di atas kemunafikan mereka. Jadi orang-orang itu mendapati bahwa sangat mudah untuk membuat penjelasan yang tak berdasar kepada mereka, yang tidak memahami kebenaran yang sesungguhnya. Mereka mengatakan, pikirkanlah tentang Yesus yang sudah disalibkan. Yesus mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib untuk engkau. Bagaimana engkau tidak terkesan dan merasa sangat diberkati, dan tidak mau melayani Yesus Kristus dengan harta milikmu? Banyak orang Kristen yang mendengar perkataan demikian, kemudian berusaha untuk menunjukkan kesalehan mereka dengan harta milik mereka. Orang-orang yang demikian adalah yang dikuasai oleh perasaan dan tidak mengenal kebenaran keselamatan. Tetapi apakah Allah menerima iman yang didorong oleh perasaan sebagai iman yang benar? Tidak. Ia tidak menerima iman jenis yang demikian. Mengapa? Karena Allah tidak bisa menerima mereka yang masih berdosa menjadi anak-anak-Nya. Hari ini, banyak orang Kristen yang, meski mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, hanya mengenal setengah Injil saja, dan karena itu iman mereka kepada Yesus hanya sia-sia saja. Kita sering melihat bahwa orang-orang beragama demikian mengenakan bulu domba hanya untuk memburu kawanan domba Allah dan mengajarkan kesalahan yang tidak ada gunanya. Sangat mengganggu bahwa jiwa yang tidak terhitung banyaknya menjadi mangsa dari para pemangsa yang demikian. Inilah alasan mengapa kita harus menyatakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia. Inilah sebabnya kita harus memahami makna ayat yang mengatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Filipi 3 ayat 18. Pelanggaran yang membuat kita menjadi seteru Allah adalah dosa tidak percaya kepada Injil air dan Roh. Dengan percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh, kita harus menjauh dari tempat ini yang bisa menjauhkan kita sebagai seteru Allah. Rasul Yohanes sekali lagi menasihati jemaat bahwa mereka sudah tersesat karena ketidaktahuan mereka akan kebenaran Injil air dan Roh. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh, tidak akan ada pengampunan dosa bagi mereka, dan juga tidak ada berkat dan kehidupan kekal. Dan bagi mereka, hanya ada kutuk dan kebinasaan kekal menanti. Kalau Anda tidak percaya kepada Juru Selamat, kasih yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus, kita tidak akan pernah lagi bertemu dengan Tuhan sampai kekekalan. Siapa kemudian yang menjadi milik Allah? Siapa milik Allah? Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah dan anak Allah, dan bahwa Ia adalah Juru Selamat yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus.
Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bagi mereka yang sudah menjadi umat Allah dengan percaya kepada Injil air dan Roh, sudah menjadi naluri mereka untuk mengasihi saudaranya. Karena itu, mereka yang tidak mengasihi umat Allah yang sudah menjadi saudara mereka di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya kepada keilahian Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan tidak menjadi milik Allah. Mereka hanya mengatakan dengan perkataan mereka bahwa mereka percaya kepada keilahian Yesus Kristus. Nyatanya, mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang dengan air, darah, dan Roh Kudus dan sudah menghapuskan segala dosa kita. Semua yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Injil air dan Roh yang diberikan oleh Yesus Kristus bisa mengasihi orang-orang lain. Namun, ini melampaui kemampuan mereka yang tidak percaya kepada Injil yang benar ini. Seseorang yang bertumbuh di dalam kasih yang melimpah di masa kecilnya tahu bagaimana mengasihi orang-orang lain. Ketika kita menerima kasih yang sejati dari Yesus Kristus melalui Injil air dan Roh, bagaimana mungkin kita tidak mengasihi saudara kita? Orang-orang yang belum menerima kasih Yesus Kristus bukanlah umat Allah. Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan kebenaran Injil air dan Roh. 1 Yohanes 5 ayat 4-7. Sekarang, dengan percaya kepada Yesus Kristus yang dengan air, darah, dan Roh Kudus sebagai juru selamat kita sudah menerima pengampunan dosa ke dalam hati kita dan menjadi anak-anak Allah. Yesus sudah memampukan kita untuk percaya bahwa Ia adalah juru selamat yang benar yang sudah datang dengan Injil air, darah, dan Roh Kudus. Karena kita sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh, kita sekarang bisa mengasihi Yesus Kristus seperti mereka yang sudah menjadi saudara kita di dalam Tuhan. Ada saat di mana orang benar juga tidak mengasihi Kristus. Kapankah itu terjadi? Ada saat-saat di mana kita yang sudah menjadi orang-orang benar dengan iman dikuasai oleh keinginan daging kita seperti hawa nafsu kedagingan, kesombongan hidup, dan hawa nafsu kita. Ada saat-saat di mana hati kita tidak bersyukur akan kasih Allah karena kita menghidupi kehidupan dengan hati yang terjebak di dalam hawa nafsu kedagingan di dunia ini. Adalah karena kita mengasihi dunia ini lebih dari Tuhan, sehingga kita menjadi tidak mampu mengasihi Yesus Kristus dengan sepenuh hati, dan tidak mengasihi jiwa saudara kita. Jadi kita perlu memahami di sini bahwa Rasul Yohanes sedang mengajarkan bahwa kalau kita mengasihi perkara dunia ini, kasih akan Bapa tidak bisa berdiam di dalam hati kita. Yang membuat kita jatuh kepada dunia adalah hawa nafsu kedagingan, hawa nafsu mata, dan kesombongan hidup. Keinginan dari manusia muncul ketika kita tertarik kepada lawan jenis atau materi. Dan ketika kita dibawa oleh emosi dan perasaan kita dan bukannya oleh firman Allah. Kalau dalam ketamakan kita mau memuaskan hawa nafsu yang melewati batas yang diizinkan Allah, kita akhirnya akan melakukan dosa besar terhadap Allah. Kita akan meninggalkan Allah dan gerejanya, dan akhirnya akan menjadi seteru Allah seperti yang dilakukan Lot. Kalau hati kita lebih mengasihi dunia ini dibandingkan dengan Allah, itu akan menjadi penyebab kita kehilangan kasih Tuhan kepada kita. Kalau ini terjadi, jiwa kita akan diikat oleh kegelapan. Kita sangat memahami bahwa kehendak kita saja tidak akan menjadikan apapun di dunia ini menjadi milik kita.
Karena kita rawan untuk melakukan penyembahan berhala di hadapan Allah, kita harus memelihara hati kita dengan iman. Karena kita menghidupi kehidupan kita dengan kesombongan, hidup dan hawa nafsu kedagingan, kita bisa menjauh dari Allah. Karena itu, menempatkan iman kita kepada firman Injil air dan Roh, kita harus mempersenjatai kita sekali lagi dengan kasih Tuhan. Adalah ketika kita memiliki iman yang percaya kepada Yesus yang datang dengan Injil air, darah, dan Roh Kudus, bahwa kita bisa sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Kita semua percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh yang diberikan Yesus Kristus kepada kita. Kita percaya bahwa dari semua nubuat yang dikatakan Yesus Kristus kepada kita, semua yang belum digenapi akan digenapi dengan pasti. Bagi kita yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, pasti akan menerima kutuk dan bukannya berkat dari Allah. Dengan datang kepada kita dengan kebenaran air dan darah, Allah sudah menyelamatkan kita yang percaya kepada Injil ini dari segala dosa kita. Jadi Allah tidak ingin seorang pun tidak bisa mengenakan kasih-Nya. Jangan sampai kita seperti Kain. Siapa yang seperti Kain? Orang yang hidup untuk nafsunya meski ia percaya kepada Injil air dan Roh. Bagian Alkitab hari ini juga mengatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 11-14. Kata saudaranya di dalam bagian ini, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Secara langsung menunjuk kepada Yesus Kristus dan orang-orang kudus. Mereka yang tidak mengasihi Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sejati dan Allah akan binasa karena dosa-dosa mereka. Mereka pasti orang Kristen yang kedagingan atau bahkan anti-Kristen. Siapakah orang-orang yang tidak mengasihi Yesus Kristus Allah kita tanpa berubah? Mereka adalah orang-orang yang tidak sepenuh hati percaya kepada Tuhan Juru Selamat yang sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan Injil air.
never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Let the Lord, oh my soul, oh my soul, His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun's come up, it's a new day coming. It's time to see your song ahead. Whatever may pass and whatever may before me, let my heart sing, let the evening come. The sun's come up, it's a new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever may before me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy name.
Di antara doktrin Kristen zaman ini, yang mana setara dengan kesalahan sunat fisik. Di dalam Alkitab, sunat fisik menunjuk kepada mengerat ujung kulit katan penis seorang laki-laki. Orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka menjadi umat Allah dengan menerima sunat fisik. Namun, di masa Perjanjian Baru, kita menjadi umat Allah atau tidak bergantung kepada apakah kita dengan jelas menerima pengampunan dosa kita dengan percaya kepada Injil, air dan Roh atau tidak. Yang harus kita pahami di sini tanpa keraguan adalah biarpun kita sudah menerima sunat fisik atau belum, kalau kita percaya kepada Injil, air dan Roh, maka kita sudah menjadi umat Allah. Kalau bangsa Israel di masa Perjanjian Lama sudah menjadi umat Allah dengan menerima sunat fisik, maka di masa Perjanjian Baru, Injil, air dan Roh sajalah yang memampukan kita untuk menjadi umat Allah. Karena itu adalah pemahaman dan keyakinan yang tidak berguna kalau berpikir dan percaya bahwa seseorang bisa dibasuhkan dari segala dosanya saat ini dengan menaikkan doa pertobatan. Banyak orang Kristen terjebak kepada kesalahpahaman ini bahwa saat mereka pertama kali percaya kepada Yesus, mereka diampuni dari segala dosanya sampai titik saat itu. Tetapi dosa-dosa harian yang mereka lakukan sejak saat itu dibasuhkan dengan menaikkan doa pertobatan mereka. Meski mereka menganggap bahwa doktrin doa pertobatan itu benar secara alkitabiah, kalau mereka mau sedikit saja memikirkannya, maka mereka akan memahami bahwa ini sebuah doktrin yang sangat keliru dan pengajarannya sungguh-sungguh melawan kebenaran Allah. Sekali lagi, doa pertobatan Anda sepenuhnya sia-sia dan sepenuhnya salah. Tidak seorang pun bisa menghapuskan segala dosanya dengan doa pertobatannya sendiri. Bagi siapa saja, di mana saja, hanya kalau ia percaya kepada Injil, air dan Roh saja dan berpegang kepada kebenaran Allah, ia bisa dibasuhkan dari segala dosanya. Di antara jemaat Galatia pada masa gereja mula-mula, ada orang-orang yang mengajarkan doktrin salah yang berbahaya. Orang-orang itu secara salah mengatakan bahwa orang-orang percaya bisa menjadi umat Allah hanya kalau mereka menerima sunat fisik. Bahkan saat ini, ada banyak sekali orang Kristen yang percaya secara salah bahwa dosa-dosa mereka dihapuskan ketika mereka menaikkan doa pertobatan. Karena mereka tidak membayangkan bahkan sekalipun bahwa doktrin doa pertobatan itu salah, mereka tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki kesalahan itu. Bahwa mereka tidak bisa dibebaskan dari doktrin yang salah demikian adalah karena mereka tidak mengenal Injil, air dan Roh. Karena banyak orang Kristen sudah percaya kepada doktrin Kristen yang salah buatan manusia, mereka tidak bisa diselamatkan dari segala dosa mereka. Anda harus memahami di sini bahwa doktrin doa pertobatan itu adalah doktrin buatan manusia, dibuat oleh orang-orang yang sama-sama dan tidak ada bedanya dengan Anda. Banyak sekali orang Kristen di seluruh dunia ini sekarang bersandar kepada doktrin doa pertobatan ini. Dan inilah sebabnya, bukannya lepas dari segala dosa, mereka justru melihat lebih banyak lagi dosa bertumpuk di dalam hati mereka, bahkan setelah mereka percaya kepada Yesus. Ketika manusia pertama kali percaya kepada Yesus, mereka berpikir bahwa dosa pertobatan mereka secara bertahap akan membuat mereka menjadi orang-orang saleh. Dengan kata lain,
Mereka berpikir bahwa kalau doktrin doa pertobatan itu suatu saat akan membawa mereka menjalani kehidupan di dalam terang. Namun, semakin lama, semakin mereka memahami bahwa doktrin doa pertobatan ini hanya mengikat jiwa mereka semakin kuat meski mereka berusaha untuk dibasuhkan dari segala dosa mereka. Pada akhirnya, orang-orang yang demikian akhirnya melakukan dosa yang lebih besar lagi setelah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka dan jatuh semakin dalam kepada kemunafikan dan keyakinan legalistik. Tepatnya ini karena doktrin ini mereka kemudian terikat oleh dosa dan binasa. Namun meski demikian, sangat sedikit orang yang sungguh-sungguh memahami bahwa doktrin doa pertobatan adalah keliru. Dan bahkan kalau seseorang memiliki sedikit perasaan bahwa doktrin doa pertobatan mungkin salah, karena ia tidak memiliki pilihan lain untuk menyelesaikan masalah dosa-dosa hariannya, ia tidak memiliki pilihan lain kecuali tetap menjalani kehidupan dalam iman kepada doa pertobatannya sendiri. Lalu bagaimana dengan Anda? Entah karena alasan apa, apakah Anda masih berusaha untuk diampuni dari segala dosa pribadi Anda melalui doa pertobatan? Kalau iya, maka Anda harus memahami kebenaran bahwa segala dosa Anda sepenuhnya dihapuskan sekali untuk selamanya ketika Anda menempatkan iman Anda kepada Injil, air, dan Roh. Tidak ada yang lebih jahat di hadapan Allah dibandingkan dengan mereka yang mengajarkan doktrin doa pertobatan yang tak berpengharapan. Tidak lain dari orang-orang itulah yang mendustai manusia dan menyebabkan mereka tersandung, ketika orang-orang itu seharusnya justru diselamatkan melalui firman kebenaran. Tuhan kita mengatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Markus pasal 9 ayat 42. Mereka harus kembali kepada Injil, air, dan Roh sesegera mungkin. Nothing compared to the best that I can see you face to face. The morning is beginning in truth. Oh.